hari ini. Ya, terima kasih Ustaz Sarip. Anak-anakku sekalian, sebelum kita akan memulai kegiatan pada pagi hari ini, kami ingatkan kembali untuk voice atau suara, silakan untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Dan juga nanti kamera di-on-kan semua ya, karena kita akan setidaknya dengan melihat kita mengenal seperti itu. Ya. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang berbahagia pada pagi hari ini, karena ini adalah rangkaian dari masa pengenalan ya lingkungan sekolah, yang di akhir acara ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan yang sudah diracik insya Allah, dan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Baik, acara akan segera dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Al-Irsyad Cilacap, Ustadz Muhammad Sarip Mubarok SAG. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya hormati Ustadz Ustadzah Panitia MPLS tahun 2021. Yang saya hormati pula para Ustadz dan Ustadzah serta karyawan SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Dan tak lupa pula anak-anakku kelas 7 yang sangat Ustadzah banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil amya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keberkahan, nikmat sehat, dan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam kegiatan sosialisasi program tahunan dan parenting SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Sholawat selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat sampai yaumul akhir nanti. Allahumma amin, ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara sosialisasi program kerja tahunan dan parenting kelas 7 SMP Islam Al-Irsyad Cilacap tanggal 16 Juli 2021 yang merupakan rangkaian kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah segera dimulai. Susunan acara sosialisasi program kerja tahunan dan parenting siswa kelas 7 SMP Islam Al-Irsyad Cilacap tahun 2021 sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SMP Islam Al-Irsyad Cilacap dan sosialisasi visi misi SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Acara ketiga, sosialisasi program tahunan. Acara keempat, parenting dan doa. Acara kelima, pengumuman siswa tergiat selama MPLS di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Acara keenam, penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang Ustadzah banggakan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses hingga akhir acara nanti. Allahumma amin ya robbal alamin. Selanjutnya, acara sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Al-Irsyad Cilacap dan juga penyampaian visi misi SMP Islam Al-Irsyad Cilacap kepada Ustadz Muhammad Sarip Mubarok SAG, disilahkan. Baik, terima kasih dan mohon izin untuk masker saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd.
kepada para waka SMP Islam Madrasah Cilacap yang kami hormati, Ustadz dan Ustadzah yang kami hormati, dan orang tua peserta didik baru siswa kelas 7 SMP Islam Madrasah Cilacap yang kami hormati, anak-anakku siswa kelas 7 yang kami banggakan dan yang kami cintai. Pada pagi hari ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti kegiatan MPLS pada hari terakhir, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 dengan keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, tentunya kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam. Semoga selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut yang setia sampai hari kiamat nanti. Selanjutnya kami sampaikan selamat datang sekaligus ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, peserta didik, para siswa yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi PKT pada saat ini, walaupun melalui jarak jauh, belum bisa ketemu langsung. 2 tahun yang lalu kita dalam keadaan normal, kita adakan kegiatan yang semisal seperti ini dalam tatap muka. Namun pada saat ini kita tidak bisa, oleh karena itu kita harus bersyukur, selalu bersabar, dan pesan saya selalu jaga kesehatan, prokesnya juga dijaga, yaitu 3M, menutup mulut, mencuci tangan, dan jaga jarak. Mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar kita, semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada orang tua yang mempercayakan putra-putrinya menyekolahkan di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Tentu Bapak Ibu, anak-anakku, dan semua keluarga besar SMP Islam Al-Irsyad Cilacap menginginkan anak-anak yang sekolah di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap yaitu punya kesolehan dan punya prestasi, berguna bagi dirinya, berguna bagi agama, masyarakat, dan negaranya. Tentu kemudian harus ada suatu proses-proses yang dilalui, tidak lupa dengan visi. Maka selanjutnya saya langsung saja, karena saya dibatasi waktu 10 sampai 15 menit, dan nanti berbagi dengan waka kurikulum yang akan menyampaikan program kerja tahunan. Apa itu visi dan apa itu misi? Banyak pakar mendefinikan tentang visi, namun saya akan sampaikan yang paling mudah. Visi adalah satu rangkaian kata-kata yang menunjukkan cita-cita yang luhur dalam sebuah organisasi, lembaga, atau instansi. SMP adalah lembaga, mempunyai visi untuk menyampaikan atau mengantarkan anak didik itu sesuai dengan cita-citanya. Maka visi itu harus berorientasi kepada masa depan. Tidak masa sekarang, tapi masa depan. Dan menunjukkan sebuah kreativitas. Bisa jadi masa sekarang, anak-anak didik yang masuk di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap, itulah biasa-biasa saja. Namun setelah mengalami pendidikan di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap, diharapkan adalah menjadi orang yang hebat, orang yang sukses. Tidak hanya dunia, namun adalah sampai akhirat. Yang kemarin mungkin begitu masuk, sholatnya belum rajin, belum bisa baca Quran. Namun begitu masuk nantinya, begitu lulus adalah rajin sholat, bisa baca Quran, bisa berekspresi, berani tampil di depan, berani menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan prestasinya tidak hanya akademik, namun non-akademik. Next. Nah, kemudian apa itu pengertian misi? Misi itu adalah tahapan atau proses-proses yang harus dilalui untuk mencapai visi.
yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi lembaga. Maka saya berharap dengan adanya visi misi nanti kerjasama yang baik dari SMP ke orang tua. Saya ingin kerjasama yang bagus, orang tua, peserta didik untuk mencapai visi SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Karena apa? Ketika tidak satu visi, sulit Bapak Ibu untuk meraih harapan-harapan kepada anak didik kita, putra-putri kita semuanya. Maka mari kita lihat apa sih visi SMP Islam Al-Irsyad Cilacap itu? Visinya terwujudnya sekolah yang dapat mewujudkan peserta didik yang beriman, berprestasi, terampil, dan berbudaya lingkungan hidup. Ada 4 poin anak-anakku yang harus kemudian kita usahakan bersama-sama, yang kalian harus wujudkan. Apa itu? Beriman. Jadi peserta didik yang ada di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap punya keimanan yang mantap. Apa itu iman? Al-yakinu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan amal perbuatan. Jadi antara lisannya dengan ucapannya sama dengan perbuatannya. Itu yang diharapkan. Dan inilah menjadi pondasi Bapak Ibu keimanan yang mendasar, keimanan yang harus tumbuh kembang dengan baik, yang akan mampu mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang berguna dunia sampai akhirat. Yang kedua adalah prestasi. Ya. Prestasi sesuai dengan bakatnya masing-masing, di bidangnya masing-masing. Karena tidak semua anak itu punya bakat minat yang sama, berbeda-beda. Silahkan untuk kemudian kita raih bersama-sama. Yang ketiga adalah terampil, ya, terampil dalam mungkin berbicara, terampil berteman, itu punya keterampilan. Sebab kalau tanpa ada keterampilan di sini sulit berteman. Ya, mungkin ada malu, kemudian saya mau bicara takut. Ya. Jangan sampai anak-anakku nanti setelah sekolah di SMP Al-Irsyad Cilacap itu adalah takut. Tapi silahkan berekspresi untuk mewujudkan cita-cita kalian. Dalam keadaan normal, kalian diasah. Karena dalam keadaan normal itu ada program LDKS, ya, latihan dasar kepimpinan. Dan kita kerjasama dengan Kodim, dengan Angkatan Laut yang pernah kita kerjasama. Dan itu luar biasa. Bahkan lulusan SMP Islam Al-Irsyad Cilacap kemudian menjadi Paskibra pernah, ya, pasukan pengibar bendera Kabupaten Cilacap. Dan yang keempat adalah berbudaya lingkungan hidup, ya, ramah lingkungan, peduli kepada lingkungan, ada sekitarnya kotor diambil. Itulah yang kita akan tuju Bapak Ibu dan anak-anakku. Jadi mari kita kemudian sekarang sudah melangkahkan di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap, sudah menjadi siswa SMP Al-Irsyad Cilacap, harus punya keimanannya yang kuat. Dan sampai setelah lulus nanti malah kemudian apa? Yaitu murtad. Na'udzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu, anak-anakku, sebelum saya lanjutkan, ya, yuk kita senyum terlebih dahulu. Ustadz Mufi? Iya, next. Senyum itu indah, senyum itu mudah, senyum itu ibadah, senyum itu sunnah, maka tersenyum ya. Ya, senyum dulu Bapak Ibu, anak-anakku. Ya, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Karena senyum itu adalah sedekah. Dan sedekah yang paling mudah adalah senyum. Ya. Baik, kita teruskan kepada apa misi SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Memang ada 5 Bapak Ibu, anak-anakku, misi yang akan diraih, namun ketika disimpulkan itu hanya ada 2. Yang pertama adalah mewujudkan peserta didik yang mempunyai keimanan yang bagus, ketauhidan yang bagus, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini adalah yang akan kita wujudkan. Maka di situ nanti ada program-program bimbingan kepada anak didik, ada halakoh, ada matras malam tarbiyah remaja Al-Irsyad. Ya, mudah-mudahan nanti di masa pandemik ini bisa kita lakukan.
Ya, dan kami mohon kerjasamanya, insya Allah kami baru merancang untuk punya studio. Karena hari ini saya berada di studionya SMA Al-Irsyad Cilacap, Bapak Ibu dan anak-anakku. Mungkin beda dengan yang kemarin. Sekarang saya berada di studionya SMA Alir. Nah, saya ingin nanti punya studio tersendiri untuk punya program-program tersendiri yang bisa kemudian diakses secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah tentang mewujudkan peserta didik yang punya akhlak. Ya, akhlak ini luas sekali. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Punya karakter bahasanya, yaitu disiplin, santun, jujur, peduli, percaya diri, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan saya tambahkan intinya yang ketiga, 4, 5. Nah, next, itu adalah ada perubahan perilaku, ada perubahan pengetahuan yang dulunya tidak bisa menjadi bisa. Jadi ada perubahan pengetahuan. Ada perubahan perilaku ya, dari nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan tersebut. Perilakunya menjadi bagus karena menerapkan intisari yang didapatkan dalam ilmu pengetahuan. Jadi ada perubahan pengetahuan, ada perubahan perilaku. Itu yang kami wujudkan. Jadi ada 3, yaitu mewujudkan keimanan yang bagus, akhlaknya yang bagus, dan perubahan pengetahuan yang bagus. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan kepada jaminan mutu setelah lulus dari SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Apa jaminan mutunya? Yang pertama, berakidah lurus, mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, bahwa kita beragama ini bukan karena hasil pemikiran manusia, namun berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi kebenaran yang kita lakukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan karangan manusia. Bahkan bagaimana nanti sholatnya yang bagus, itu diajarkan di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Sholatnya dengan baik, dengan benar, dengan kesadaran, tidak dipaksa. Mungkin hari ini masih ada yang dipaksa, nak, sholat nak, gitu ya. Tapi nanti ketika sudah SMP Al-Irsyad dan mulai hari ini, sholat itu sudah menjadi kesadaran, karena sholat itu adalah kebutuhan kita. Bukan lagi sebuah kewajiban, tapi kebutuhan. Kita diberi nafas dan alhamdulillah hari ini sehat. Mungkin saudara kita ada yang sakit, yang kena virus COVID-19. Setiap hari di grup ada berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun alhamdulillah hari ini sehat, bisa mengikuti Zoom. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai kebutuhan adalah sholat wajib 5 waktu. Itu harus dijalankan secara terus-menerus, tidak bolong-bolong lagi. Ya. Kemudian memiliki akhlak yang kokoh, hormat kepada orang tua, santun kepada orang lain, ya, terhindar dari pergaulan bebas. Itu jaminan mutunya. Jangan sampai setelah lulus dari SMP Islam Al-Irsyad Cilacap berani kepada orang tua, dengan orang tua membentak-bentak, kesuh, na'udzubillah min dzalik. Kemudian membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bapak Ibu, mungkin putra-putri Bapak Ibu ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Jangan kecil hati. Anak-anakku, kalian harus semangat. Karena ada program Tuntas Iqra yang nanti digodok nanti, apalagi kalau nanti sudah punya studio sendiri, bisa kemudian dengan jarak jauh untuk tuntas Iqra-nya. Kemudian hafal juz 30, 29, 28 bagi siswa yang sudah hafal juz 30, harapannya kemudian melanjutkan juz 29. Yang sudah punya bekal dari SD-nya 2 juz, kita lanjutkan juz 28 dan seterusnya. Yang belum bisa atau belum hafal juz 30, mulai sekarang berlatih, belajar untuk menghafal juz 30. Dan programnya kelas 1 itu adalah juz 30, kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 28. Itulah harapannya. Bapak Ibu, anak-anakku yang kami hormati, kemudian jaminan mutu
lulus SMP Islam Al Cilacap adalah memiliki jiwa kemandirian dan kepemimpinan. Ini yang diharapkan, punya bagaimana mengurus dirinya sendiri dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bisa. Ya. Dia kepimpinannya paling tidak mampu memimpin dirinya untuk punya manfaat. Karena ingat, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan itulah yang harus para siswa usahakan. Jangan sampai hidupnya setelah lulus dari SMP Islam Al Cilacap malah kemudian ambyar, ya, berantakan. Ya, harus dihindari. Kemudian memiliki kelayakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke sekolah favorit baik negeri maupun swasta. Misal yang swasta adalah ke SMA Al-Irsyad Cilacap. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nanti dilatih bagaimana komunikasi yang baik, santun, yang tidak berani tampil menjadi berani, ya, yang masih takut kemudian menjadi berani untuk tampil di depan. Itulah dia harus ada dilatih, diasuh. Karena dulu Pak Syarif itu juga termasuk yang sulit berbicara. Namun begitu berlatih terus bisa. Oleh karena itu saya harapkan anak-anak kalian harus semangat untuk berlatih komunikasi yang baik, yang tertata, tidak hanya di WA itu bisa berbicara, tapi berbicara di hadapan orang lain, ya, halayak rame itu juga harus bisa. Kemudian memiliki sikap dan perilaku peduli dan budaya lingkungan hidup. Peserta didik memiliki kepribadian Indonesia yang tangguh, punya patriotisme, ya, cinta negara, cinta tanah air. Dan di masa pandemik selama 2 tahun ini, yaitu memiliki sikap tanggap, ya, COVID-19. Kalau Pak Gubernur itu sekarang mencanangkan namanya jogo tonggo. Paling tidak kalau para siswa adalah jogo dirinya untuk mengikuti protokol kesehatan, itu sudah menjadi luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih, ya, atas perhatiannya. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, ya, bisa chat, ya. Kurang lebih mohon maaf, dan setelah ini akan disampaikan oleh Waka Kurikulum mengenai program kerja tahunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Syarif atas penyampaian pada pagi hari ini tentang visi misi SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Baik anak-anak, masih semangat ya, masih semangat mengikuti kegiatan ini dan diharapkan nanti akan lebih fokus lagi. Dan Ustazah ucapkan terima kasih ya nak ya yang sudah menyimak dengan bagus ya, artinya memperhatikan dan juga insya Allah bersama orang tua saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah mendampingi untuk penyampaian tadi, mendengarkan penyampaian visi misi pada pagi hari ini oleh Ustadz Syarif Mubarak. Selanjutnya adalah untuk acara sosialisasi program kerja tahunan yang pada pagi hari ini kita akan lebih fokus pada proses pembelajaran karena ini hal yang mungkin sangat ditanyakan ya, karena pada saat saya mengisi MPLS pada hari pertama tentang model pembelajaran itu anak-anak sangat antusias sekali, dan nanti hari ini akan disampaikan oleh Ustadzah Sri Murtini bagaimana sih proses pembelajaran selama pandemi di sini ya di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap sehingga kita merasa nyaman, merasa enjoy seperti itu, dan tentunya ada komunikasi antara sekolah dan juga orang tua. Dan insya Allah selalu kita bantu untuk bisa membuat siswa menjadi lebih semangat untuk belajar. Baik, sebelumnya saya panggil Ustadzah Sri Murtini untuk bisa menyampaikan sosialisasi program kerja tahunan di bidang pembelajaran SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Yang saya hormati Ustadzah Sri Murtini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan menyampaikan detail PPT-nya, juga nanti akan disampaikan juga melalui share
grup seperti itu, dan langsung nanti akan saya moderatorin untuk pertanyaan-pertanyaan dari para wali murid yang mungkin banyak sekali yang ingin bertanya model daringnya seperti apa. Oke, bisa di chat nanti melalui SMS di situ atau WA di situ di chatnya, silakan bisa dituliskan di situ. Dan saya harapkan kamera tetap on dan juga untuk suara di off-kan, seperti itu. Baik, kepada Ustadzah Sri Murtini dipersilakan. Terima kasih Ustadzah Atun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih sekali. Iya, terima kasih sekali anak-anakku dan Bapak Ibu yang mendampingi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat, diberi hidayah, diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara virtual begini ya Bapak dan Ibu, karena keterbatasan tempat dan ruang, tapi tidak mengurangi insya Allah nanti kita dalam berinteraksi. Tak lupa salam serta salawat kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, memang untuk pembelajaran kita kali ini kita masih menggunakan pembelajaran daring. Ya, monggo kita simak bersama ya untuk tayangan PPT-nya sehingga nanti lebih mudah kita untuk berinteraksi. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi program pembelajaran kelas 7. Ya, karena memang kelas 7 adalah kelas yang pertama kali di SMP, ada banyak sekali perubahan dan di mana anak-anak sudah mulai untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri lebih besar daripada ketika masih di SD. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu yang mendampingi pun kami mohon juga untuk lebih mencermati informasi dari sekolah ini, karena juga nanti kita akan berinteraksi secara intens, karena memang anak-anak perlu didampingi pada masa pembelajaran seperti ini dengan lebih dan lebih lagi. Ya, untuk dasar pembelajarannya kita mendasari dengan keputusan bersama Mendikbud, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri. Nah, itu di nomor 03 KB 2020-2021. Kemudian kalau untuk Menteri Kesehatan di nomor 384 tahun 2021, HK 0108 Menkes dan garis miring 4242 garis miring 2021. Kemudian untuk Menteri Agamanya di nomor 44 strip 717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi coronavirus atau COVID-19. Kemudian untuk yang kedua itu juga kita mendasarkan pada instruksi dari Bupati Cilacap nomor 17 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di wilayah Kabupaten Cilacap. Nah, Bapak dan Ibu serta anak-anakku, dua dasar inilah yang mengatur bahwa KBM itu dilakukan masih dalam proses daring. Jadi kita belum diperbolehkan untuk mengadakan tatap muka. Nah, itu jadi sosialisasi ini juga akan bertujuan lebih menyasar lagi untuk guru, jelas ya, itu untuk persiapan untuk proses dan pendanaan pembelajaran yang akan diselenggarakan secara daring maupun luring. Kenapa luring itu sudah kita persiapkan? Karena sebelum keluar instruksi Bupati memang sudah ada dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kita persiapan pembelajaran tatap muka, tapi qadarullah karena memang kondisi belum memungkinkan jadi tidak bisa. Tapi guru insya Allah sudah mempersiapkan ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, jadi begitu nanti kita boleh pembelajaran secara luring maupun terbatas kita sudah siap. Kemudian untuk orang tua, program pembelajaran ini sebagai acuan dalam pemantauan pembelajaran bagi putra-putri di sekolah dan sebagai acuan dalam memberikan masukan kepada sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk memberikan masukan dalam pembelajaran daring ini. Karena pembelajaran daring ini sejatinya memang tidak wajib gitu. Jadi kalau ada kendala ataupun ada apa, kemungkinan ada secara psikososial itu anak-anak sedang mengalami apa, boleh dikonsultasikan ke sekolah.
Kemudian untuk peserta didik kelas 7 jelas bahwa ini program yang akan saya sampaikan nanti sebagai persiapan, sebagai proses dan penilaian pembelajaran seperti apa sih selama belajar di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Untuk beberapa minggu ke depan kita masih menggunakan daring insya Allah. Nah, prinsipnya tetap, jadi prinsip pembelajaran di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap itu prinsipnya adalah satu, mengedepankan kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, bagi pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat, itu prioritas utama. Kemudian yang kedua, kita juga mempertimbangkan tentang tumbuh kembangnya peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan pokoknya dalam pemenuhan layanan pendidikan ini. Jadi kalau misalnya di sebuah keluarga ada yang terpapar COVID, itu kita perkenankan tidak mengikuti atau libur dulu. Dengan kondisi seperti itu tidak membebankan gitu. Jadi pembelajaran ini memang berdasarkan pada pembelajaran merdeka seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Ya, selanjutnya untuk struktur kurikulum di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap kita menggunakan kurikulum darurat masa pandemi COVID-19. Jadi nanti disusunnya berdasarkan alokasi waktu per minggunya pada pembelajaran masa COVID dengan mempertimbangkan aspek tadi, keselamatan, kesehatan, lahir batin peserta didik. Kemudian untuk struktur kurikulumnya ini agak berbeda dengan yang di SD ya anak-anakku, jadi mohon dicermati. Jadi ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A itu bersifat nasional, jadi dikembangkan secara nasional oleh pemerintah. Nah yang kelompok B atau yang kedua itu dikembangkan juga oleh pemerintah tapi ditambah dengan muatan lokal dari pemerintah daerah maupun dari satuan pendidikan atau dari sekolah tersebut gitu. Nah, untuk muatan kurikulernya itu untuk mapel yang kelompok A itu pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima ilmu pengetahuan alam, yang keenam ilmu pengetahuan sosial, yang ketujuh bahasa Inggris. Nah ini dikembangkan secara nasional, bahkan kalau nanti ada AKM ataupun ada penilaian yang secara nasional, ini pasti kelompok yang ini yang akan dinilaikan secara nasional atau akan diteskan secara nasional atau sebagai ukuran bahwa pencapaian Indonesia itu seperti apa, itu dari mata pelajaran ini. Kemudian untuk mata pelajaran kelompok B masih dikembangkan oleh pemerintah juga, tapi boleh ditambah oleh satuan pendidikan yaitu seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan yang ke-10 adalah prakarya. Kemudian ditambah lagi dengan muatan lokal, mata pelajaran muatan lokal yang kelompok B yaitu bahasa Jawa, bahasa Arab dan tahfidzul Quran. Jadi di SMP itu ada 13 mata pelajaran anak-anak dan Bapak dan Ibu, ada 13 mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru yang berbeda-beda. Jadi gurunya berbeda-beda, tidak seperti di SD ya, gurunya guru kelas begitu. Oh, ini gurunya berbeda-beda. Kemungkinan mungkin ada yang double, mungkin bahasa Inggris dengan prakarya itu mungkin ada, tapi semuanya mengampu sendiri-sendiri begitu. Nah kemudian untuk beban belajarnya dari 13 mata pelajaran itu, beban mengajarnya per mata pelajaran itu 2 jam pelajaran. Nah 2 jam pelajaran itu 1 jamnya adalah 40 menit. 1 jam 40 menit, kalau 2 berarti 80 menit. Nah 2 jam pelajaran dikali 13 mata pelajaran ada 26 jam pelajaran dalam 1 minggu. Jadi anak-anak belajar selama 26 jam pelajaran dalam 1 minggu. Masih kita tambah 1 yaitu mapel BK. BK ini bukan mata pelajaran tapi ini kita masukkan karena memang sebagai kontrol ya, karena anak-anak itu kalau BK memberi pengarahan atau apa itu lebih mudah nanti daripada BK itu tidak terjun langsung pada anak-anak. Jadi nanti segala persoalan, segala masalah itu bisa nanti kita konsultasikan dengan BK. Dan BK juga akan memberikan pencerahan nanti bisa berupa akhlak, bisa
berupa prestasi, bisa berupa hubungan sosial dengan teman, saudara, atau dengan keluarga gitu. Nah, jadi beban belajar peserta didik itu 28 jam pelajaran per minggu. Contohnya ya, Ustadzah itu mengajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu kalau dalam kondisi normal itu 6 jam dalam 1 minggu. Tapi karena ini kondisi khusus, kondisi pandemi, berarti kita buat menjadi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, 2 jam pelajaran itu berarti 2 kali 40 menit. Dalam 1 minggu kita bertemu sekali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk jadwal pelajaran daring, jadi setiap hari ada. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan ya. Di hari Senin itu ada 6 jam pelajaran dengan 3 mapel, masing-masing 2 jam pelajaran. Jadi Senin sampai dengan Kamis itu ada 6 jam pelajaran, masing-masing 3 mapel. Ya, masing-masing 3 mapel. Dan 1 mapel itu 2 jam pelajaran. Kecuali hari Jumat itu hanya ada 2 mapel, masing-masing 2 jam pelajaran. Jadi ada 4 jam pelajaran. Nah, pembelajaran di hari Senin sampai Kamis dimulai jam 7:30 sampai jam 11.40. Kalau hari Jumat dimulai jam 7:30 sampai jam 10.20. Nah, nanti dari manajer kelas akan membagikan jadwal pelajaran ya seperti ini. Ini saya berikan contoh dulu. Nah, nanti jadwal ini nanti akan ada kode dan ada kode guru dan kode pelajaran di sampingnya, tapi ini tidak saya muatkan semua ya. Jadi kita lihat untuk hari Senin di kelas Anjab misalnya. Kelas Anjab itu kodenya F4, berarti F itu Ustadzah Triwinasis, kemudian pelajarannya adalah bahasa Inggris. Kemudian Ajwad, Akrom, dan Arham itu B itu Ustadzah Siti Rohani. Nah, kode pelajarannya 4 bahasa Inggris, berarti sama, tapi beda guru. Nah, kenapa di jadwal itu sama dari kelas Anjab, Ajwad, Akrom, dan Arham sama karena kita mengajarnya sama bersamaan karena biasanya kita menggunakan Google Meet. Pembelajaran menggunakan Google Meet. Jadi kita mengadakan interaksi langsung semuanya bersama-sama. Gitu. Jadi memang di situ kita bersama-sama dalam pembelajaran, nanti untuk pemberian umpan balik ataupun nanti untuk pemberian penilaian nanti bisa per kelas dengan grup kelas ataupun dengan Google Classroom gitu. Jadi pembelajaran secara langsung interaktif itu bersama. Contohnya juga misalnya karena gurunya 2, jadi guru di kelas Anjab itu adalah Ustriwinasin untuk bahasa Inggris, guru di kelas Ajwad, Akrom, dan Arham itu adalah Ustadzah Siti Rohani untuk bahasa Inggris begitu. Kemudian yang ketiga dan keempat itu ada D itu Ustadz Angger Widorotama, SPD. Beliau mengampu mata pelajaran penjas orkes. Nah, terus di situ ada di sela-sela pembelajaran Ustadz Angger itu ada kegiatan anak-anak, namanya kegiatan sholat duha, nanti akan dipandu oleh Ustadz Angger. Jadi anak-anak nanti diberi waktu untuk sholat duha dulu, setelah sholat duha selesai, nanti bisa gabung lagi dalam pembelajaran Ustadz Angger. Gitu. Nah, kemudian nanti diteruskan lagi dengan pembelajaran yang mata pelajaran yang ketiga. Yang ketiga adalah Ustadz Zainal Abidin. Beliau mengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, dari situ sudah kelihatan jelas kan bahwa gurunya berbeda-beda sekali. Gurunya berbeda-beda. Oleh karena itu, kalian punya hubungan yang baik dengan manajer kelas sangat penting. Karena manajer kelas itu akan menjadi jembatan. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu, grup manajer kelas atau grup wali kelas itu harus diikuti. Perkembangan semua ada di situ, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk anak-anak juga harus mengikuti grup itu ya, karena memang informasi selama ini untuk pembelajaran daring hanya dari situ. Gitu. Monggo silakan. Nah, sekarang untuk masuk pada pembelajaran daring, persiapan kita adalah pastikan anak-anak sudah masuk dalam grup kelas yang dibuat oleh manajer kelas. Demikian juga ya dengan Bapak atau Ibu, silakan untuk
gabung di grup manajer kelas. Kemudian peserta didik itu mendownload aplikasi pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran. Nah, gurunya banyak, itu juga berbeda-beda. Ada guru yang menggunakan Kuiper, berarti kalian harus menginstal Kuiper. Ada guru yang menggunakan Google Meet, kalian harus menginstal juga. Kemudian Google Classroom juga. Jadi memang nanti kita mengikuti gurunya, karena setiap guru ataupun setiap karakteristik mata pelajaran itu bisa berbeda-beda, lebih nyaman menggunakan apa. Bahkan ada yang hanya nyaman menggunakan WA atau dengan pesan suara, itu juga ada. Jadi nanti kalian benar-benar harus berlatih, bertanggung jawab ya, karena memang sudah besar saatnya tuh belajar, karena apa yang kita lakukan hari ini itu insya Allah akan kita petik di hari kemudian. Jadi tetap semangat, walaupun kita memang sedang prihatin seperti ini, tapi kita tetap harus semangat untuk belajar. Ya, kita siasati kondisi yang seperti ini bukan menjadi kita malas, tapi menjadi kita semakin bersemangat. Karena ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita sudah persiapan, setidaknya kita bisa menghadapinya dengan lebih baik. Kemudian peserta didik menyiapkan masing-masing satu buku tulis ya untuk 13 mata pelajaran, jangan dicampur. Jadi semuanya itu ada. Karena apa? Karena nanti buku itu bisa jadi adalah portofolio yang membuat kamu ditambah nilainya. Ya, jadi setiap perintah dari ustadz-ustadzah mengerjakan ataupun merangkum ataupun apa itu sudah harus ada buktinya, buku tulisnya. Kemudian kami menyiapkan juga buku pembelajaran dan pengayaan mozaik yang nanti bisa Bapak Ibu beli di sekolah beserta dengan LKS-nya yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Kami sudah memilihkan yang paling mudah. Jadi yang paling mudah diikuti, tapi kompetensi yang dikuasai insya Allah bagus. Kemudian dipastikan juga peserta didik itu mempunyai HP ataupun laptop yang terkoneksi internet. Karena internet ini bisa jadi kendala Bapak dan Ibu dalam pembelajaran itu. Tapi tidak usah berkecil hati. Apabila memang kondisi di rumah itu memang tidak ada internet atau kondisinya mungkin ya seperti apa gitu ya, kami sarankan Bapak Ibu menghubungi manajer kelas. Kami akan bantu nanti dalam artian anak dihadirkan ke sekolah tidak mengapa. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi anak dihadirkan ke sekolah tidak mengapa, asal diantar oleh Bapak dan Ibu, diantar oleh Bapak atau Ibu, kemudian dijemput juga. Dalam hal ini komunikasi dengan manajer kelas. Misalnya nanti ada pelajaran yang sulit diikuti, pas tidak bisa mengikuti, nah itu bisa nanti kita langsung hubungkan dengan guru mata pelajarannya. Nah, kemudian dalam pembelajaran daring ini yang menjadi penting adalah kehadiran dalam pembelajaran itu. Dalam artian begini, kalau ada ustadz-ustadzah memulai pembelajaran, kalian harus absen dulu. Absen dan mengikuti tentu saja, karena setiap guru sudah dilengkapi dengan administrasi tentang daftar hadir. Daftar hadir ini mempengaruhi kenaikan kelas ya, Bapak dan Ibu serta anak-anakku. Jadi kalau misalnya pas pelajaran misalnya Ustadz Zainal, kamu harus Ustadz saya hadir gitu. Dan mengikuti tentu saja ya, jangan hadir terus tidur gitu, nggak boleh juga, harus hadir mengikuti begitu. Nah, harus mengikutinya sampai tuntas sesuai dengan instruksi dari guru mata pelajaran, karena setiap guru itu memberikan umpan balik. Setiap pembelajaran yang diberikan itu guru harus mendapatkan umpan balik dari kalian. Nah, dari kalian itu umpan baliknya macam-macam, tapi insya Allah tidak akan sulit. Kalau kalian mengikuti insya Allah bisa, karena nilai itu nanti akan dicantumkan dalam penilaian proses. Untuk apa sih penilaian proses ini? Penilaian proses itu digunakan nanti untuk mendukung nilai rapotnya. Jadi nilai itu penting sekali ya anak-anak, jadi jangan disepelekan, kita latihan lah, tanggung jawab, insya Allah bisa. Karena di masa seperti ini kami juga sudah dipesenin dari dinas, kami tidak boleh menekan peserta didik, kami juga tidak boleh memaksakan harus kurikulumnya tercapai semua, tidak. Tapi paling tidak kami sudah memilih KD-KD mana atau kompetensi dasar mana yang minimal dikuasai oleh peserta didik.
Nah, ini apabila peserta didik tidak aktif dalam kehadirannya itu atau tidak memberikan umpan balik, maka guru mapel akan menghubungi orang tua ya, Bapak dan Ibu siap-siap akan dihubungi untuk menanyakan alasan ketidakaktifan peserta didik. Nah, apabila memang alasannya itu hanya karena mungkin ya mungkin karena malas atau tidak mengikuti, nah guru mapel boleh mengumpulkan paling banyak 5 anak untuk bisa mengerjakan umpan balik yang belum dikerjakan oleh siswa. Tapi itu dengan komunikasi juga dengan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mengizinkan, kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Nanti kita cari solusi yang lain agar anak tetap mengumpulkannya. Kemudian apabila ada hal yang berkaitan dengan pembelajaran, peserta didik ataupun orang tua itu dapat menghubungi langsung guru mapel melalui WA Japri. Insya Allah sudah biasa seperti itu. Nah, sekarang jam tatap muka dalam 1 semester kita ada 19 minggu efektif. Jadi 16 minggu efektif itu untuk 16 tatap muka. Jadi paling tidak untuk umpan balik itu tidak kurang dari 16 itu, harusnya seperti itu. Tapi nanti tergantung guru mapelnya masing-masing ya, guru mata pelajarannya masing-masing memberikan umpan balik ketika 2 kali pertemuan atau sekali pertemuan. Tapi nanti ada komunikasi insya Allah untuk ketika anak-anak sudah memang pembelajaran dan bertemu dengan guru mapelnya walaupun secara daring. Kemudian untuk 3 minggu itu ada penilaian pengetahuan dan 3 minggu untuk penilaian keterampilan, dalam arti 3 kali penilaian pengetahuan, 3 kali penilaian keterampilan di mapel itu. Jadi setiap mapel itu, seperti saya bahasa Indonesia, saya harus memberikan penilaian 3 kali penilaian pengetahuan. Tapi masalah penilaian jangan terus dipikirkan itu berat gitu ya Bapak Ibu atau anak-anak, tidak. Insya Allah kami sudah merancang yang termudah. Yang pasti nilai tanggung jawab kalian itu yang kami harapkan, tanggung jawab, disiplin, nah karakter-karakter itu yang kami kembangkan. Nah sekarang untuk setiap penilaian, untuk setiap umpan balik, kalau umpan balik sih kami masih bisa toleransi, masih bisa ditoleransi, tapi kalau untuk penilaian mesti penilaian hasil belajar, penilaian harian ya, hasil belajar, itu kalian harus nilainya 75, itu lebih tidak boleh kurang dari 75, jadi harus sama dengan atau lebih besar dari 75. Nah, kalau kalian belum memenuhi batas minimal itu, kalian harus mengikuti remedi. Remedi boleh berulang-ulang sampai kalian itu tuntas, gitu. Nah, dan yang remedi itu, ini juga catatan buat Bapak dan Ibu guru, Ustadz Ustadzah, bahwa remedi itu pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas. Jadi yang belum tuntas, jadi tidak boleh kita memberikan penilaian tapi semua gitu, tidak boleh. Jadi kita harus tahu anak itu tidak bisa di nomor berapa atau di bagian mana. Nah itu yang akan diremedi. Kemudian pemberian nilai setelah remedial itu diberi nilai sesuai capaian perolehan peserta didik setelah mengikuti remedial. Itu. Penilaian hasil belajar itu ada 2, Bapak Ibu dan anak-anakku dikelompokkan menjadi 2, yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Di situ ada nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Jadi ada 3 nilai. Nah, kemudian ada penilaian sumatif. Kalau penilaian sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan oleh sekolah, yaitu penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Nah, aspek yang dinilai adalah pengetahuan dan keterampilan saja. Nah, penilaian formatif itu dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, waktu pelaksanaan diatur oleh guru mata pelajaran. Jadi nanti guru akan memberikan pengumuman, anak-anak besok kita melakukan penilaian harian yang pertama ya untuk KD ini. Nah, itu namanya penilaian formatif. Kemudian aspek yang dinilai sikap apabila kita dalam proses pembelajaran. Jadi nanti setiap guru sudah punya jurnal penilaian. Jadi kalau kalian nanti tidak aktif, akan ditulis tidak aktif mengikuti pembelajaran pada tanggal sekian. Itu ada. Jadi kalian memang harus mengikuti dengan baik. Kemudian nilai pengetahuan dan keterampilan itu nanti dalam
penilaian harian pengetahuan dan penilaian harian keterampilan. Pengetahuan sama keterampilan apa sih bedanya? Kalau pengetahuan itu nanti kalian wujud soalnya adalah pilihan ganda gitu ya, pilihan ganda, uraian, nah, seperti itu. Tapi kalau keterampilan nanti yang dinilai adalah kalian membuat apa, misalnya produk, hasilnya apa, kemudian ada proyeknya gitu ya, ada praktiknya juga. Jadi seperti itu. Jadi beda. Insya Allah sih kalau dijelaskan mengenai kompetensi dasar juga kan tidak ini ya, bukan sampai di situ. Yang pasti nanti setiap guru akan memberikan informasi yang jelas tentang penilaian yang akan dilaksanakan. Kalau memang tidak jelas silakan bertanya. Pokoknya kita terbuka harus ya anak-anak. Jadi kami siap melayani kalian semua. Bahkan kadang-kadang kalau daring seperti ini ya Bapak dan Ibu bisa 24 jam. Karena saya juga 24 jam. Karena apa? Karena kan anak kirim tugas itu sudah diberi waktu ya tetap aja dan jam 9 baru kirim tugas, baru selesai baru pergi dari sana gitu ya sudah. Mas seperti itu. Jadi kita saling kerjasama aja. Yang penting kesehatan, keselamatan kita harus saling menjaga. Ya. Kemudian dalam satu semester guru mata pelajaran melaksanakan 3 kali penilaian harian yaitu aspek pengetahuan dan 3 kali penilaian harian aspek keterampilan. Nah, kalau sikap dilaksanakan secara prosesnya. Nah, sekarang kenapa sering ada ya PTS ya penilaian tengah semester itu enggak apa-apa, kita ikuti. Itu adalah standar untuk standarisasi ya. Jadi dalam kalender pendidikan insya Allah diperkirakan minggu pertama di bulan September. Nanti kita adakan PTS. Membebani tidak, jangan membebani karena itu adalah standarisasi saja. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum sempat diajarkan oleh guru, insya Allah kami tidak akan mengoreksinya. Tapi nanti kami akan berikan pengayaannya atau kita berikan lagi ketika setelah selesai tesnya. Nanti kita bikin tes lagi juga tidak apa-apa tentang KD atau tentang bagian-bagian yang belum diajarkan tapi ada dalam tes. Nah begitu, insya Allah seperti itu. Okay? Kemudian yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini penilaian akhir semester. Jadi akhir semester besok ada ya di kalender itu minggu pertama bulan Desember. Nah ini ya yang perlu digarisbawahi Bapak, Ibu dan anak-anakku semua. Nilai pas atau akhir semester yang pertama itu sangat mempengaruhi untuk kelulusan kalian nanti di kelas 9. Ya, dicatat itu. Jadi pas itu sangat mempengaruhi pengerolehan nilai pas kamu sangat mempengaruhi nanti ketika kelulusan. Karena apa? Karena nilai semester 1 sampai 5 itu akan dirata-rata dan jadi bekal untuk mendaftar di SMA atau jenjang yang lebih tinggi. Jadi itu adalah modalnya. Modalnya apa? Modalnya kita dapat dari sini, dari semester 1, semester 2, semester 3, 4, dan 5. Nah, semester 1-nya ini berarti kan besok itu di minggu pertama bulan Desember. Kemudian yang kedua, penilaian akhir tahun. Nanti ketika kamu mau naik di kelas 2. Nah, itu adalah modal. Nah, berarti bagaimana? Belajar berarti penting ya, karena ternyata itu mengumpulkan modal. Nanti kalau nilai kamu bagus, di rata-rata bagus, insya Allah kamu akan melanjutkan ke jenjang yang mana? Insya Allah mudah. Berarti kita sudah menentukan masa depan kita 3 tahun ke depan. Dimulai kapan? Hari ini insya Allah. Begitu? Ya. Kemudian untuk kenaikan kelas, itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester. Kemudian deskripsi sikapnya baik yang tadi ya sudah jelaskan. Kemudian nilai ekstrakurikuler pramuka itu baik. Nanti insya Allah akan dilaksanakan eskulnya. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Kemudian untuk tingkat kehadiran 90% dari kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Nah, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya kita tegar di tengah keprihatinan, menjadi soleh dan solehah itu ada dambaan menentukan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadzah, sangat jelas sekali ya yang tadi Ustadzah sampaikan, yaitu proses bagaimana kita mulai pembelajaran daring di minggu depan, seperti itu ya Ustadzah. Ya, baik,
para orang tua monggo apabila ada pertanyaan bisa langsung chat aja, nanti kami sampaikan dan bisa langsung dijawab. Tapi Boleh, sebelumnya insyaallah. saya mau tanya Ustazah, Nggih. kalau pembelajaran itu prosesnya bagaimana? Dari awal itu murid harus bagaimana, siswa siapnya bagaimana, untuk manajernya bagaimana, apakah terjadi pembiasaan atau mengenalkan dibantu atau gimana Iya. Ustazah? Sampai nanti siang terus sampai pengambilan nilai. Mungkin pengumpulan nilai, maaf. Mungkin ini yang ditanyakan sama orang tua. Itu kalau sekolah ngapain sih kalau daring kayak apa? Seperti itu ya Ustazah? Sekolahnya? Iya, Oh, sekolah sekolahnya. daringnya kayak apa Ustazah? Monggo Iya. Ustazah. Ya, terima kasih Atun. Jadi pertama, nanti manajer kelas akan share jadwal. Nah, share jadwal. Setelah share jadwal, kalian lihat jadwal di situ, kalian persiapkan. Kalau jam 7.30, berarti sebelum jam 7.30 kalian harus sudah siap. Karena nanti manajer kelas akan menyapa terlebih dahulu, mengabsen terlebih dahulu, berdoa mungkin bersama-sama terlebih dahulu, kemudian kita saling menyapa lah, kita bertanya kabar, itu setengah 8 kurang 10 menit. Nah, setelah itu baru dilanjut oleh guru mata pelajaran. Nah, untuk guru mata pelajaran memang saya sudah memberikan rambu-rambu untuk segera menghubungi anak-anak atau memasukkan dalam grupnya. Nanti kalau sudah dimasuk dalam grup, insya Allah nanti tahu instruksi apa yang akan dilaksanakan. Kemudian nanti kalau untuk sholat duha yang mempunyai kewajiban adalah guru mata pelajaran yang di dalamnya itu terkena waktu sholat duha. Jadi nanti akan dipandu bersama-sama. Begitu. Kemudian untuk mengumpulkan tugas untuk setiap guru itu juga sesuai dengan gurunya masing-masing. Jadi pokoknya instruksi dari guru mata pelajaran itu penting sangat ya. Jadi perlu diperhatikan. Ada yang mungkin seperti saya kalau mengajar pakai Google Classroom, kalau sudah kita menggunakan video kita pakai Google Classroom, nanti anak-anak mengirim di Google Classroom. Seperti itu tuh Ustazah. Oh ya, terima kasih Ustaz Simukini. Berarti memang dipantau ya dari kegiatan pagi sampai dengan nanti sampai guru mapel ya Ustazah, untuk bagaimana kita bisa merespon atau umpan baliknya materi itu ya. Kira-kira satu hari itu berapa mapel ya Us? 3 mapel ya. 3 Jadi harian anak-anak saja. lebih sedikit ya Us Lebih untuk sedikit. daring ini ya. Monggo gimana Ustazah? Iya, kalau biasanya kita pembelajaran yang hari normal kita sampai asar. Jadi di situ ada 10 jam atau 12 jam ya, jadi sampai asar. Tapi karena ini di masa pandemi seperti ini kita sudah pangkas waktunya. Jadi hanya 3 mata pelajaran selama 6 jam pelajaran. Jadi masing-masing 2. Iya, masing-masing 2 jam seperti itu ya Mm-mm. Ustazah. Jadi Nak, kamu hanya dapat 3 mapel setiap saja hari. setiap hari. Tapi kadang itu ya Us, kok rasanya malas sekali ya mengerjakan ya. Apalagi untuk buka seperti itu, buka Google Meet, lebih suka mungkin mabar ya. Itu. Karena memang setahun sudah sekolahnya di rumah, betul. banyak sekali game-game online yang Iya. luar biasa. Coba triknya gimana Ustazah? Karena kalau sehari sudah nggak ngerjain kayaknya banyak Numpuk. banget Nanti jadi numpuk banyak Iya, banget. gimana Nah. triknya Ustazah? Karena ini kelas 7 nih Ustazah. Iya, Jadi betul ternyata sekali. mapelnya 13 banyak seperti itu. Monggo Us. Iya, jadi begini ya anak-anak, kan kalian sudah lulus dari SD nih ya, jadi kan punya istilahnya kita punya semangat yang baru lagi. Tadi Ustazah sudah menyampaikan ya bahwa masa depan kita ditentukan hari ini. Jadi nilai yang kamu peroleh itu berguna nanti untuk nilai rapot. Nah, rapotnya menentukan apa? Kelulusan. Nah, kalau kalian sudah berpegang sama itu, tidak ada sesal di hari kemudian. Karena sudah dipersiapkan dari sekarang. Insya Allah Ustadz-ustadzah tidak memberikan pelajaran yang rumit banget, tidak. Karena sudah dipilih kompetensi dasar esensial atau penting yang sudah dipilihkan, begitu. Dan komunikasi kita insya Allah mudah ya anak-anak ya. Memang masalah HP ini memang luar biasa, ini ya perkembangannya juga ke anak-anak, tapi tolonglah ego itu dikurangi, karena ternyata masa depan kita ditentukan hari ini. Nilai-nilai rapot kamu itu berguna nanti untuk kelulusan, begitu aja. Iya. Kita bangun semangat aja. Nanti ustadz-ustadzah guru mapel juga akan selalu memberikan semangat kepada kalian. Iya. Kayaknya nggak ada yang bertanya Us.
udah paham berarti. Anak-anak bagaimana Alhamdulillah. sudah paham ya? Alhamdulillah sekali. Iya, sudah paham berarti insya Allah nanti ke depannya akan lebih Insya Allah. cekak-cekek. Insya Allah harus Cekak-cekek untuk begitu. mengerjakan penilaian. Karena Iya. penilaiannya itu banyak banget apa Us? Banyak. Sebenarnya begini, penilaian kan hanya ada 3 dalam satu semester untuk pengetahuan dan 3 untuk keterampilan. Tapi di sela-sela itu ada nilai proses. Nilai proses sangat berguna sekali ya anak-anak ya untuk memantau kalian belajar, untuk memantau kalian pencapaian kalian belajar setiap daring dan itu nanti bisa digunakan untuk nilai portofolio akan membantu nilai raport. Nah, begitu. Jadi nilai itu sangat penting ya anak-anak ya. Kamu harus pastikan kepada ustadz, ustadzah, guru mapel, ustadz nilaiku kurang berapa, ustadzah nilaiku aku yang belum mengerjakan yang mana, itu harus kontrol sendiri. Gitu, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan sukses kalian. Amin. Iya, kayaknya ini memang sudah jelas Ustazah karena tidak ada pertanyaan yang masuk chat atau mungkin ada, silakan bisa voice-nya di-on-kan seperti itu. Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin untuk seputar model pembelajaran karena memang insya Allah selalu pantauan ya dari sekolah juga dan juga nah kalau misalnya nggak mau ngerjain Ustazah apa itu konsekuensinya Ustazah? Oke, kalau tidak mengerjakan nanti kami dibantu oleh guru BK Ustadzah Zulfa. Jadi nanti kamu akan didampingi sama Ustadzah Zulfa. Nanti kalian dihadirkan ke sekolah. Dihadirkan ke sekolah diantar oleh bapak atau ibu diantar, kemudian nanti dijemput juga sudah dengan jamnya. Nanti akan kita pertemukan dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan yang memang kamu kurang tugasnya. Atau mungkin penjelasan dari ustadzah guru mapel mungkin kurang. Nah, saatnya nanti kamu akan dijelaskan. Gitu. Insya Allah kami memberikan pelayanan yang maksimal untuk pembelajaran daring ini. Ya. Baik Ustazah Sri Murti ini kayaknya asik sekali ya informasi ini dan nantinya semoga Bapak Ibu sekalian dan anak-anak juga memahami apa yang disampaikan sehingga tidak ada kendala di perjalanan nanti untuk menuju soleh berprestasi seperti itu. Baik Ustazah Sri Murti ini terima kasih sekali atas penyampaiannya dan monggo kepada Ustazah Sri Murti ini bisa untuk kembali ke tempat dan kepada Ustazah saya ucapkan terima kasih. Ya, baik anak-anak serta orang tua yang masih mendampingi inilah tadi sudah disampaikan tentang ya sosialisasi program pembelajaran yang ada di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap dan tentunya pantauan orang tua adalah nomor 1 tetap ya, jadi bisa jadi adalah ibuku adalah guruku seperti itu atau bisa jadi orang tuaku idolaku ya. Baik, kayaknya sudah memasuki waktu 9 lebih berapa ini? Ya, 25 menit sesuai dengan acara bahwa akan ada parenting yang nantinya akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin LC di sini selaku koordinator agama di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Karena temanya itu bagus sekali Bapak Ibu ya, tanggung jawab orang tua terhadap anak seperti itu. Baik, acara parenting ini langsung dengan Ustadz Zain, nanti bisa langsung bertanya langsung dengan Ustadz Zain, lewat chatting juga bisa, nanti kami langsung berikan dan dengan doa ya Ustadz, nanti monggo untuk bisa ditutup doa dulu setelah diisi parenting dan dilanjutkan dengan berdoa. Kepada beliau Ustadz Zainal Abidin disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda'a lailuha kanahariha wa la yazighu anha ila halik. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Al-ayah ma ba'd. Ayolah rahman rahimakumullah.
para wali murid SMP Ismail Irsad Cilacap, dan juga para siswa dan siswi SMP Ismail Irsad Cilacap. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di udara ini. Alhamdulillah, apapun yang terjadi pada diri kita, hendaknya kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, awwalu man yud'a ilal jannati alladzina yahmaduna Allah bis-sarra wad-dharra. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama-tama nanti dipanggil masuk ke dalam surga adalah orang yang bisa selalu mengucapkan alhamdulillah, bisa selalu memuji Allah bis-sarra wad-dharra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi apapun yang kita rasakan hari ini, bahagia ataupun tidak bahagia, senang ataupun susah, melihat Ustadz Zain senang apa bahagia, alhamdulillah. Maka mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, karena ada salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah dibuktikan dengan lisan, yaitu dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya lah kita bisa melaksanakan amalan-amalan soleh ini. Selanjutnya, salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti jejaknya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa selalu mentaatinya dan meneladaninya. Karena beliau pernah menyampaikan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, apapun yang kita lakukan, termasuk hari ini, yang kita lakukan adalah kita niatkan dalam rangka untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan buat kita semuanya, dan bisa menjadi sarana kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya, insya Allah, pada kesempatan hari ini sama-sama kita akan membahas, sama-sama kita akan mempelajari, saling mengingatkan, karena insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah bertanggung jawab begitu ya, sudah mengetahui apa sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Nah, hanya saja karena kita ini manusia biasa yang terkadang salah dan lupa, kelalaian begitu, maka perlu diingatkan. Maka Allah mengingatkan, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikanlah peringatan, ingatkanlah. Karena mengingatkan itu akan bermanfaat untuk kita. Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada kesempatan hari ini saya niatkan untuk saling mengingatkan, terutama untuk mengingatkan saya pribadi, karena saya juga sebagai orang tua. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak baru 4, 2 putra, 2 putri. Jadi harus selalu diingetin apa tanggung jawab sebagai orang tua itu. Nah, maka saat pagi hari ini, menjelang siang ini, saya menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan, atau yang tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh orang tua itu, terutama sekali lagi mengingatkan saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya wali murid SMP Ismail Irsad Cilacap kelas 7 ini. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dan juga anak-anak yang sedang mengikuti ini bukan berarti materinya buat Bapak Ibu saja, nanti setelah materi buat Bapak Ibu berarti bisa direalisasikan, bisa dilaksanakan, dan putra-putrinya juga harus siap. Saat bapaknya nanti memerintahkan berbuat apa yang baik, maka siap. Karena kemarin kan kita sudah menyampaikan kepada anak-anak bahwasanya di antara karakter yang baik, pendidikan, akhlak yang baik kepada orang tua adalah manut, taat sama perintahnya, selama tidak memerintahkan yang buruk. Ya, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Nah, terutama yang pertama, ya, kita ingatkan, next. Nah, yang pertama adalah mengingatkan pengingat ini, untuk bertanggung jawab ini, hendaknya benar-benar selalu kita ingat. Karena di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah berupa anak itu. Anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan semua nikmat itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah ingatkan dalam
firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Surat apa ya ini? Mudah-mudahan anak-anak sudah hafal semua. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu. Kapan itu? Hari kiamat. Saat di hari kiamat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, yang diantaranya adalah nikmat berupa anak-anak ini. Di samping kita ini nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah sesuaikah dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sesuaikah aturan dari Allah Subhanahu wa taala sudah kita lakukan ataukah belum begitu. Maka ayat ini selalu kita ingat. Dan ini untuk mengingatkan kita semuanya bahwasanya nikmat-nikmat yang ada, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk di dalamnya nikmat berupa memiliki anak. Ya, ini pengingat dari Allah supaya kita selalu ingat. Kemudian yang kedua, pengingat dari Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya yang agak panjang. Nah, ini potongan terakhirnya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Kalian semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya. Maksudnya adalah atas apa yang diamanahkan kepadanya. Nah, di antara amanah itu adalah berupa memiliki anak ini. Nah, ini juga nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ini bukan berarti hanya tanggung jawab sebagai seorang ayah saja, tapi juga tanggung jawab seorang ibu. Nah, maka orang tua ini berkewajiban, siap-siap dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kita sebagai seorang guru pun, seorang guru pun dimintai pertanggungjawaban nanti amanah yang sudah dititipkan kepada kita sebagai seorang guru. Nah, sudahkah kita melaksanakannya dengan baik ketika diamanahkan untuk istilahnya mengajari ya, memberikan pembelajaran. Nah, sudahkah kita lakukan itu ataukah belum? Nah, nanti itu juga akan dimintai pertanggungjawaban ini. Maka sekali lagi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa-apa yang diamanahkan kepada kita, baik orang tua kepada dia berarti anak, kalau guru berarti murid atau siswa. Ya, selanjutnya amanah apa kira-kira yang paling amanah apa yang benar-benar harus kita siapkan untuk pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga anak dari panasnya api neraka. Di depan tadi saya sudah mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini amanah besar yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Berarti menjaga diri kita dan juga keluarga kita, termasuk di dalamnya adalah anak-anak itu dari panasnya api neraka. Apa panas? Apa api neraka itu panas? Nah, kita ingat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak ingat ini. Ini surat apa coba? Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang sebelumnya wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Tahukah kamu apa itu al-hutamah? Al-hutamah adalah narullahil muqadah, api yang dinyalakan oleh Allah. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana api ini ketika menyengat kena kulit aja itu membakar hati. Jadi yang kena luarnya, dalamnya sudah ikut geseng itu. Saking panasnya api neraka itu. 70 kali lipat api dunia ini. Maka benar-benar Allah memerintahkan kepada kita dan juga diri kita, tidak hanya diri kita saja tapi juga menjaga keluarga kita. Nah, untuk dari menjaga diri dari panasnya api neraka ini. Ya, selanjutnya inilah yang mengingatkan kita bahwasanya kewajiban kita yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah menjaga keluarga kita, termasuk di dalamnya adalah anak kita dari panasnya api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6 ini ada di dalam juz berapa? Coba, juz berapa? Yang ditunjuk Ustaz Zain
Jawab ya. Yang keinget Ustazin Akbar. Ada Akbar? Akbar ada? Yang ditunjuk siap ya. Akbar Praditya. Masih ada nggak ini Akbar Praditya? Oke, ya. Yang sudah hafal juz 28, angkat tangan. Yang sudah hafal juz 28. Ada yang angkat tangan, juz 28? Surat At-Tahrim itu salah satu surat yang ada di dalam juz 28. Siapa yang sudah hafal, angkat tangan. Boleh pulang duluan. Oke. Bisa nanti dibuka semuanya ya. Bapak Ibu nanti bisa memurojaah, melihat kembali apa yang saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Dan tadi disebutkan allati tattaliu alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Kalau ini surat Al-Humazah. Kalau surat Al-Humazah itu ada di dalam juz berapa? 41 apa 31? Ya, juz 30. Oke. Ya, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang kewajiban kita yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga diri kita, keluarga kita, termasuk di dalamnya adalah keturunan kita, anak kita, untuk supaya tidak terkena api neraka, supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Bagaimana caranya? Insya Allah dalam waktu ini, dalam waktu yang singkat insya Allah nanti kita akan menyampaikan beberapa cara, beberapa metode yang bisa kita lakukan atau kewajiban kita ini supaya nanti saat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah itu kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Sudah kita laksanakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan menjaga anak ini. Oke, next. Yang pertama memberikan pendidikan yang terbaik. Jadi mendidik dengan pendidikan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Manahala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin." Jadi tidak ada sesuatu yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ini yang terbaik melebihi kebaikan pendidikan yang baik. Jadi pendidikan yang baik itu saat kita sebagai orang tua ini memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, itulah pemberian yang baik. Nah, jadi ada di antara memang kewajiban sebagai orang tua ini ada kewajiban secara jasmani dan ruhani. Saya menyampaikan yang jasmani memberikan makan yang baik dan yang lainnya. Nah, yang ini yang ruhiyah, yang rohani. Nah, maka Rasulullah SAW memotivasi buat kita semuanya ini sebagai motivasi buat kita bahwasanya pemberian terbaik dari kita, dari orang tua ini kepada anak-anak kita adalah memberikan pendidikan yang baik. Maka seandainya kita merasa ini mungkin belum mampu maksimal memberikan pendidikan yang baik, maka kita memilihkan tempat-tempat yang kira-kira menurut kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik menurut kita. Maka alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ucapan terima kasih, ucapan atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu semua kepada SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Dan insya Allah kita bersama-sama, karena memang memberikan pendidikan itu kepada anak itu bukan hanya kewajiban sebagai di sekolah orang tua, tapi yang utama sebenarnya pendidikan kewajiban dari orang tua, kewajiban orang tua. Nah, untuk itu karena mungkin kita merasa belum cukup pendidikan dari kita, maka kita minta bantuan orang lain. Kadang kita memanggil guru untuk datang mendidik anak-anak kita, dan kadang kita menyekolahkan. Kita pilih tempat-tempat yang di situ kira-kira bisa memberikan pendidikan yang terbaik. Nah, ini sebagai
amanah ini yang besar yang diberikan oleh orang tua kepada SMP Ismail Cilacap ini benar-benar harus tadi bisa dipertanggungjawabkan baik kepada orang tua ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin memberikan pendidikan yang terbaik. Dan tadi Ustazah Sri Murti ini selaku wakil kurikulum sudah menyampaikan apa yang akan diajarkan di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap itu yang mudah-mudahan ini bisa memenuhi harapan dari Bapak Ibu semuanya. Dan selalu kita gembar-gemborkan kepada siswa-siswi SMP Islam Al-Irsyad Cilacap itu soleh berprestasi. Ini salah satu kiat supaya di benak para siswa-siswi kita itu terpatri bahwa di sini di SMP Al-Irsyad Cilacap itu, oh saya siswa SMP Islam Al-Irsyad Cilacap, oh harus menjadi soleh dan berprestasi. Nah ini salah satu salah satu hal yang kita lakukan. Nah di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap itu selalu menggemborkan, selalu mendengungkan kalimat soleh berprestasi. Dan ini tentunya tidak hanya buat siswa-siswi saja, tapi juga penyemangat buat kita sebagai para pendidik, guru-guru secara khusus di SMP Ismail Al-Irsyad Cilacap. Mudah-mudahan bisa menjadi soleh berprestasi semuanya. Ya, ini sekali lagi yang pertama adalah memberikan pendidikan yang terbaik, dan ini tadi disemangati oleh Rasulullah SAW bahwasanya pemberian terbaik kepada seorang anak adalah pendidikan yang baik. Kemudian ada motivasi lagi dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau juga menyampaikan adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza 'allamtahu. Ya, beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi buat kita. Apa itu? Didiklah anakmu dengan pendidikan yang baik. Kenapa? Karena nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa? Atas didikan. Atas didikan yang engkau berikan kepada anakmu dan juga pembelajaran yang engkau berikan kepada anakmu. Jadi sekali lagi, pendidikan ini juga, pembelajaran ini juga nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dimintai tanggung-jawaban, sudah dididik apa begitu? Oh, sudah, seandainya sudah saya sekolahkan di SMP Al-Irsyad. Ya Allah, sudah saya sekolahkan di SMP Al-Irsyad, tujuan saya supaya dididik dengan baik begitu. Dan kita sebagai guru-guru juga akan bertanggung jawab, ya Allah, saya sudah didik, amanah ini yang sudah diberikan, sudah saya didik dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ikhtiar, bentuk ikhtiar kita. Nah, nanti seandainya tidak sesuai dengan keinginan, mudah-mudahan ini tidak terjadi begitu ya, tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ini sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan, sudah kita ikhtiar. Jadi sudah ikhtiar, tinggal tawakal, pasrah kepada Allah apa yang akan terjadi. Nah, kemudian ada juga dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau khalifah yang keempat berarti ya. Beliau menyampaikan adibuhum wa allimuhum. Beliau ini menafsiri ayat yang tadi di depan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, beliau menyebutkan menjaganya dengan apa? Nih, ajari mereka tentang adab atau akhlak dan juga ajari mereka tentang ajaran agama. Yang pertama di antaranya sekali lagi akhlak. Akhlak. Maka kemarin sudah kita dalam MPLS di kegiatan yang sebelumnya kita juga sudah menyampaikan kepada anak tentang pendidikan karakter Islami, tentang pentingnya itu. Nah, ini salah satu hal yang merupakan kewajiban kita sebagai pendidik begitu, sebagai guru, dan yang diamanahkan kita sampaikan terutama tadi tentang akhlak itu, tentang akhlak seseorang atau seorang anak, baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kemudian kepada orang tua, kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri, kepada guru juga kemarin kita sudah sampaikan. Nah, maka akhlak ini Rasulullah SAW pernah menjawab saat ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Beliau menyebutkan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik itu. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baiknya. Jadi akhlak yang baik ini adalah sekali lagi merupakan sarana kita
dan merupakan kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita berakhlak atau beradab yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada orang tua, kepada guru, kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Bahkan dalam Islam ini ada akhlak atau adab kepada hewan. Nah, kemarin sudah kita sampaikan kepada siswa-siswi ini. Ini mengingatkan kembali, dan ternyata itu memang kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka berakhlak, dan juga tentang ajaran agama. Dan kemarin kita sebutkan di antara ajaran agama yang penting adalah mengenai tentang sholat. Karena disebutkan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang pertama kali nanti akan dihisab dari seorang hamba adalah tentang sholat ini. Maka sebagai orang tua selalu berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang selalu menjaga sholat dan juga keturunanku. Karena ketika seseorang ini sudah mengabaikan sholat, mengabaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka kewajiban-kewajiban yang lain akan ikut diremehkan. Perintah dari Allah aja diremehkan, apalagi perintah dari yang lainnya. Maka ajaran agama, di antara ajaran agama yang terutama adalah tentang sholat ini. Nah, kemarin kita sudah sebutkan juga, sudah kita sampaikan tentang tata cara melaksanakan ibadah sholat yang baik dan benar. Maka sekali lagi sebagai orang tua selalu berdoa itu ya, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Dan kita sebagai guru selalu berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati wa tulabi. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu menjaga sholat dan juga keturunanku dan juga siswa-siswiku. Nah, selalu kita ikut sertakan, karena kita tidak hanya sekarang posisi kita, tidak hanya sekedar orang tua saja kalau yang di SMP Al-Irsyad ya. Tidak hanya sekedar orang tua saja, tapi juga sebagai guru, sebagai pendidik yang juga mengharapkan, sangat mengharapkan siswa-siswinya menjadi soleh, berprestasi tadi. Dan di antaranya adalah menjaga tentang sholat itu. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati wa tulabi. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menjaga sholat dan juga keturunanku serta siswa-siswiku. Ya, jadi yang pertama adalah memberikan pendidikan yang terbaik, cara yang pertama. Untuk menjaga agar kita dan keluarga kita dan juga anak-anak kita tidak terkena api neraka. Yang kedua adalah membiasakan untuk melakukan kebaikan. Memberikan pembiasaan, supaya yang tadi disebutkan ada pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan di dalam SMP Islam Al-Irsyad Cilacap itu dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban ini. Karena ketika seseorang ini sudah biasa, maka saat dia tidak bisa melakukan kebiasaan itu, maka dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang awalnya dipaksa begitu, kadang-kadang awalnya dipaksa. Maka selalu untuk memotivasi diri saya dan kadang-kadang murid siswa-siswi kita ingatkan, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Jadi terkadang kita dalam membiasakan kebiasaan yang baik begitu, terkadang dipaksa. Mungkin kalau di sekolahan ketika tidak mematuhi pembiasaan ini maka akan diberikan sanksi begitu. Kalau di sekolahan, di rumah juga mungkin begitu, enggak boleh main HP selama enggak makannya, semua pembiasaan ini. Makannya dengan tangan kiri, harusnya pembiasaannya makan tangan kanan. Nah, dikasihlah sanksi. Sanksi apa begitu, enggak dikasih jajan atau yang lainnya. Nah, saat kita sebagai orang tua atau pendidik ini bisa membiasakan siswa-siswinya, bisa membiasakan putra-putrinya bisa berbuat baik, maka kita sebagai orang tua, sebagai pendidik pun akan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat ya, ada sebuah riwayat yang mengingatkan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa salat. Ada 3. Ketika seseorang itu sudah meninggal, maka 3 ini masih pahalanya tetap mengalir begitu. Apa itu? Di antaranya adalah sedekah jariyah, ilmin yantafa'u bihi, aw waladin sholihan yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Jadi saat kita menanamkan pembiasaan yang baik, maka kita sebagai pendidik, selama kebaikan yang kita biasakan itu anak ini, siswa ini melakukannya, maka akan mendapatkan pahala insya Allah kita sebagai pendidik. Nah, orang tua secara otomatis akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh putra-putrinya. Nah, ini pembiasaan yang baik. Nah, sebaliknya juga,
Saat kita memberikan pembiasaan yang buruk, nah itu juga akan menjadikan siswa-siswi atau putra-putri kita menjadi yang buruk, sengsara. Dan juga saat kita benar-benar memberikan itu, berarti kita juga ikut berdosa. Nah, baik itu orang tua ataupun guru ini ya. Sebagai guru maka kita harus benar-benar berhati-hati begitu, harus hati-hati. Saat kita menyampaikan sesuatu, bokana, pas kita mengajarkan sesuatu tidak baik, kemudian anak ini mengikutinya, wah kita ikut dosa. Dan sampai saat walaupun kita sudah meninggal, tapi ternyata keburukan itu masih dilakukan oleh siswa-siswi kita atau anak-anak kita, bahkan diturunkan diajarkan kepada yang lain, mungkin nanti diajarkan kepada anaknya, berarti ikut-ikut dosa juga. Nah maka tadi kondisikan anak itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah maka ini juga mungkin salah satu usaha kita sebagai orang tua. Kita pilih SMP Al-Irsyad Cilacap ini, mudah-mudahan pembiasaan yang ada di SMP Al-Irsyad Cilacap ini pembiasaan yang baik. Begitu juga kita sebagai guru ini, sebagai pengemban amanah ini, sekolah ini berusaha untuk membuat program-program yang di situ ada pembiasaan-pembiasaan yang baik. Tadi sudah disebutkan, seandainya sekolahnya standar normal, itu ada tadarus pagi, ada sholat duha, ada sholat berjamaah, kemudian ada hafalan atau murojaah. Nah ini sebenarnya juga bisa dilakukan di rumah. Nanti kita akan ikut menyemangati itu. Maka Bapak Ibu, tadi seperti disebutkan Al-Ummah Madrasatul Ula, ibuku adalah sekolahku begitu. Al-Ummah memang sekolah itu pertama adalah ibu atau orang tuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi intinya tadi ya, membiasakan atau memilih tempat yang terbaik untuk bisa mengkondisikan, membuat lingkungannya menjadi lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita supaya bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Ini saran ikhtiar kita sebagai orang tua untuk memilihkan supaya anak itu bisa terbiasa pembiasaan yang baik. Ya, kemudian yang ketiga. Cara kita untuk mendidik anak-anak kita, tanggung jawab kita yang hendaknya kita lakukan adalah memberikan contoh yang terbaik. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan kaifa istaqamma dhillu wa'uduhu a'waj. Bagaimana bisa bayangan itu bisa lurus kalau barangnya itu bengkok begitu. Nah, sekali lagi. Kaifa istaqamma dhillu wa'uduhu a'waj. Bagaimana bayangan atau sesuatu itu akan bisa lurus kalau barangnya bengkok. Nah, maksudnya ini sindiran buat kita. Kita sebagai orang tua ini barangnya. Orang tua, guru sebagai bayangannya. Kalau kita menginginkan agar anak-anak kita ini lurus, maka kita harus lurus. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka di rumah modelnya yang akan dicontoh oleh anak-anak kita adalah orang tua. Nanti di sekolah modelnya, contohnya adalah guru-guru dan juga karyawan-karyawan yang ada di Al-Irsyad. Kalau di SMP Al-Irsyad berarti yang di SMP Al-Irsyad. Maka mari kita berusaha memberikan contoh yang terbaik. Saat di rumah, kita sebagai orang tua beri contoh yang terbaik. Di sekolah, para guru ini juga berusaha memberikan contoh yang terbaik, baik dari sisi ucapan ataupun perbuatan. Karena disebutkan bahwasanya anak ini lebih cepat menangkap dan meniru dengan yang dilakukan oleh orang yang diidolakan itu. Nah, kalau di sekolah berarti yang dilihat itu ustadzahnya kok melakukan sesuatu yang mungkin nggak pas, maka dia cepat juga menirukan. Maka bahkan biasanya malah lebih cepat sesuatu yang tidak benar biasanya malah cepat dilakukan. Nah, maka kita berusaha dengan maksimal menjaga diri kita sebagai orang tua dan juga sebagai seorang guru agar benar-benar memberikan contoh yang terbaik. Maka ini ada pengingat Imam Syafi'i rahimahullah kurang lebih pernah memberikan nasihat kepada guru dari anak-anak khalifah saat itu. Kalau salah Harun ar-Rasyid.
Apa nasihatnya? Kurang lebih beliau menyampaikan begini. Berbicaralah yang baik atau jaga dirimu dengan baik saat berbicara, saat bertingkah laku di hadapan para siswa-siswimu. Kenapa? Karena para siswa-siswimu ini akan cepat meniru apa yang engkau ucapkan dan apa yang engkau lakukan. Nah, sekali lagi ini tanggung jawab besar buat kita sebagai para pendidik dan juga orang tua. Nah, ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan cepat ditiru oleh anak-anak kita, oleh siswa-siswi kita. Maka benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan teladan yang baik, memberikan pembiasaan, memberikan contoh yang baik agar yang ditiru dari kita itu tiruan yang baik begitu. Sehingga nantinya saat dia meniru kita, kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang di depan tadi itu. Kemudian yang keempat, terakhir ini yang keempat. Berdoa. Doa untuk kebaikan anak-anak kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih pernah menyampaikan bahwasanya ada 3 orang yang doanya akan dikabulkan oleh Allah, tidak tertolak. Di antaranya adalah doanya dari orang tua. Doa dari orang tua. Maka kita sebagai orang tua hendaknya selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Nah, kalau di sekolah berarti orang tuanya adalah guru. Nah, kita sebagai para pendidik berarti tadi selalu mendoakan untuk kebaikan siswa-siswi kita. Nah, kalau tadi didoakan selalu berdoa menyertakan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang soleh dan solehah dan juga siswa-siswiku dan juga anak-anakku dan siswa-siswiku. Nah, ini doa. Nah, ini senjata kita. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata kita. Karena setelah kita berikhtiar maksimal, banyak kegiatan sudah kita lakukan. Nah, terakhir adalah doa. Nah, bahkan para nabi dahulu itu berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan yang baik. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah atau berikanlah kami keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ini selalu kita sampaikan, selalu kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya benar-benar apa yang diberikan, yang diamanahkan kepada kita, anak-anak ini berupa anak yang soleh dan soleha. Itu doanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Zakaria lain lagi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dengan keyakinan yang mantap walaupun secara zahirnya itu enggak mungkin untuk mempunyai anak lagi, karena Nabi Zakaria ini beliau diuji oleh Allah punya keturunannya lama, jadi lama udah menikah tapi belum punya keturunan begitu. Tapi enggak bosan-bosan berdoa kepada Allah. Di antara doanya ini, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Selalu berdoa kepada Allah, tidak bosan-bosannya, sehingga Allah pun kasih anak yang soleh, bahkan menjadi salah seorang nabi dan rasul Allah. Siapa coba? Siapa yang tahu? Siapa anaknya Nabi Zakaria yang menjadi nabi? Depannya Y, hurufnya 5. Nabi Yahya. Nabi Yahya, betul. Siapa yang jawab tadi ya? Ya. Denny ya. Oke, Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ini adalah putra dari Nabiullah Zakaria alaihissalam, yang mana saat diberikan kabar oleh Allah beliau ini akan punya anak, itu nggak percaya ibaratnya. Kayak nggak percaya. Kenapa? Karena kita ini sudah tua begitu. Wa kuntu syaiba. Kita sudah punya uban begitu. Tapi tadi karena tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah selalu, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nah, juga ada doa, contohnya adalah yang ada dalam Al-Quran ini juga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ini biasanya selalu kita panjatkan doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan yang soleh dan solehah, penyejuk hati, dan juga punya keturunan yang penyejuk hati juga. Waj'alna lil muttaqina imama. Kalau sebagai seorang laki-laki berarti, ya Allah, jadikanlah aku pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Tadi harapannya adalah istri dan anak-anaknya itu menjadi orang yang bertakwa dan dia menjadi pemimpinnya. Nah, maka sekali lagi, meskipun
apapun yang telah dilakukan oleh anak kita, mungkin ikhtiar kita sudah maksimal, ternyata belum sesuai dengan keinginan kita anak kita, maka jangan lupakan ini. Nah, jangan lupakan untuk berdoa. Ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Nah, ini juga buat pengingat buat kita sebagai para pendidik, sebagai guru, ustadz dan ustadzah, ketika saat kita mendapatkan siswa-siswi kita, sudah kita ajarkan, sudah kita arahkan, sudah kita ingatkan, ternyata belum sesuai dengan harapan kita, nah maka jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah. Apalagi ini doa seorang pendidik begitu, insya Allah akan makbul juga. Kita pilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah, terutama untuk kebaikan diri kita, anak kita, dan juga siswa-siswi kita. Maka tadi sekali lagi, di antara doa yang selalu dipanjatkan adalah tadi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa tulabi. Ya Allah, jadikan aku dan juga anak-anakku dan juga siswa-siswiku menjadi orang-orang yang menjaga sholat. Bahkan selalu berdoa juga, Allahumma sahhilna fi tarbiyati auladina wa tulabina. Ini di antara doa seorang guru bisa begitu juga. Ya Allah, mudahkanlah aku di dalam mendidik anak-anakku dan juga di dalam mendidik siswa-siswiku. Dalam mendidik anak dan juga mendidik siswa-siswi. Nah, sekali lagi ini senjata kita, senjata terakhir ibaratnya setelah ikhtiar, kemudian senjata doa. Nah, setelah itu kita tawakal, udah pasrah kepada Allah apapun yang terjadi. Tapi ini sampai kita berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan tanggung jawab ini, amanah yang diberikan oleh Allah ini sampai akhir hayat hidup kita. Kita yang duluan atau anak kita yang duluan begitu. Tetap berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana semangatnya Nabiullah Nuh alaihi salam sudah maksimal ibaratnya, sudah maksimal berusaha. Nabi Nuh, seorang nabi, seorang rasul, tentunya mendidiknya dengan maksimal, bagus begitu, nggak mungkin salah. Nah, tapi karena ini qadarullah, tapi tetap semangatnya Nabi Nuh itu sampai anaknya ini istilahnya wafat begitu ya, sampai wafat duluan baru. Nah, bahkan itu pun mau didoakan supaya, tapi kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini hanya di antaranya saja tanggung jawab kita yang hendaknya kita lakukan untuk hal-hal yang hendaknya kita lakukan untuk menjaga, untuk melaksanakan tanggung jawab, untuk mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak 4 hal ini. Nah, sekali lagi, yang pertama tadi apa? Masih ingat? Memberikan pendidikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, memberikan pembiasaan yang baik. Yang ketiga, memberikan contoh. Memberikan contoh yang terbaik. Dan yang keempat adalah berdoa. Selalu mendoakan kebaikan untuk siswa-siswi kita dan murid anak-anak kita. Nah, terakhir yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang tua, bahkan juga sebagai seorang guru, harus benar-benar menjaga lisan ini. Karena ucapan adalah doa. Begitu. Ada sebuah ungkapan mengatakan seperti itu, ucapan adalah doa. Maka hati-hati saat kita menjaga lisan kita, lebih-lebih saat kita berbicara tentang anak-anak kita atau siswa-siswi kita. Jangan sampai saat kita mengucapkan sesuatu kemudian kita menyesalinya. Karena ucapan kita itu terjadi begitu. Ucapan buruk kita itu terjadi. Apalagi ini sebagai orang tua, lebih-lebih ucapannya ibu begitu. Ucapannya ibu. Maka saat melihat anak-anaknya ini, Masya Allah tingkah lakunya, Masya Allah begitu. Siswa-siswinya Masya Allah tingkah lakunya. Maka mungkin ucapan yang diucapkan mudah-mudahan doa begitu. Astagfirullah, atau Masya Allah, bocah kok soleh banget ini. Bocah kok soleh banget. Mau jadi ustadz kayaknya. Ngomong terus diadri. Saat dikasih pelajaran ngomong terus, ngomong sendiri. Berarti kayaknya mudah-mudahan jadi ustadz ini biasanya ngomong. Nah, mungkin jadi pembicara atau jadi pembawa acara kayak Ustaz Hatun tadi itu. Pinter ngomong begitu. Atau mungkin gerak terus. Nanti mudah-mudahan sehingga ucapan-ucapan yang keluar ini adalah ucapan-ucapan yang baik begitu, ucapan-ucapan yang baik. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan juga Ustadz Ustadzah SMP Islam Cilacap, mari kita benar-benar jaga lisan ini untuk bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik-baik saja, sehingga harapan kita untuk bisa menjadikan
anak-anak kita, siswa-siswi kita menjadi soleh, berprestasi, ini terkabulkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, untuk itu terakhir, mari kita tengadahkan kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan keluarga kita, anak-anak kita, siswa-siswi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, dan juga anak-anak kita dan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga bisa menjadi sarana kita mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan penjagaan dari Allah dari segala mara bahaya, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi sarana Allah segera mengangkat virus ini, menghilangkan virus ini, memberhentikan pandemi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, sekali lagi mari kita tengadahkan kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara sesama muslim kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Karena bisa jadi banyaknya musibah yang terjadi, adanya wabah ini karena dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami dan segeralah angkat wabah dan pandemi ini. Ya Allah, Allahumma ighfir dzunubana fima na'lam wa fima la na'lam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami pasangan dan juga keturunan penyejuk hati, sebagai penyejuk hati kami. Jadikanlah kami semua orang-orang soleh dan solehah. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa tullabina. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah diri kami orang-orang yang bisa selalu menjaga salat dan juga keturunan kami dan juga siswa-siswi kami. Karena amalan yang pertama kali akan Engkau hisab dari diri kami adalah salat kami. Ketika salat kami baik, maka kami akan mendapatkan kebaikan, bisa masuk ke dalam surgamu. Dan ketika salat kami tidak baik, maka kami akan mendapatkan kesengsaraan dan penyesalan. Allahumma ighfatna min kulli bala'in wa waba wa khasatan ighfatna min virus corona wa fitnatuha. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah diri kami dari wabah dan bencana, khususnya wabah virus corona. Allahumma shfina min kulli da'in washfi man asaba bi virus corona. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kesembuhan kepada kami dengan kesembuhan yang tidak akan meninggalkan penyakit lagi, dan berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Allahumma rfa' annal bala wal waba wal ghala warfa' virus corona fitnatuha min ardina. Ya Allah, segeralah angkat wabah dan bencana ini, khususnya wabah virus corona dan fitnah-fitnahnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahilna, Allahumma sahil fi tarbiyati auladina wa tulabina. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kemudahan kepada kami di dalam segala urusan kami, khususnya di dalam mendidik anak-anak kami, di dalam mendidik siswa-siswi kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami semuanya di dalam mendidik siswa-siswi kami dan anak-anak kami. Tiada kemudahan kecuali kemudahan darimu. Sesuatu yang sulit akan bisa menjadi mudah ketika Engkau menjadikannya mudah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna, Allahumma ja'alna minas solihin wa minan najihin wa min ahlil Qur'anil karim wa min ahli jannatin na'im.
Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan solehah dan juga berprestasi, dan jadikanlah kami ahlul Quran, dan jadikanlah kami semuanya Engkau kumpulkan di dalam surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus wa ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz Zainal Abidin. Insya Allah tema yang sangat menarik sehingga kita sebagai orang tua tentunya semakin harus selalu belajar dan belajar. Baik, kepada Ustadz Zain untuk bisa meninggalkan tempat. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi sudah kegiatan parenting kita ikuti bersama karena ada beberapa 4 hal ya. Ternyata orang tua itu menjadi pionir di sini dalam hal pendidikan, dalam hal pembiasaan, sebagai contoh dan juga saat kita berdoa. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang Ustazah banggakan, tibalah untuk pengumuman ya, pengumuman siswa terbaik selama mengikuti MPLS di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap secara daring, dan kami mohon kepada Ustadz Muhammad Sarif Mubarok untuk bisa membacakan dan memberikan ucapan selamat. Kepada Ustadz Muhammad Sarif disilahkan. Aku tunjukkan. Aku bukan ya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, saya akan bacakan siswa yang terbaik dalam mengikuti kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022 SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Dari kelas 7 Anjab. Dari per kelas diambil 2 oleh panitia MPLS dari 7 Anjab. Nama siswa Raisya Qoniyah Al-Atfiyah dan Zenit Bagus Aji Aryani. Betul? Iya, namanya agak sulit ya Ustaz. Iya, selamat. Iya. Silakan Mana bisa nih? muncul Mana ya anak-anak anaknya? yang dipanggil. Iya, Diulang ya. saya Raisya Qoniyah Al-Atfiyah dan Zenit Tubagus Aji Aryani. Aryan, nggak pakai nih. Oh, Aryan, Aryan, ya, ya. Aryan, nggak Oh, pakai ini nih. Mbak Raisa Ya. Qoniyah. Raisa, selamat. Ya, Ya, sudah. mana? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Zenit. Oh, ini Zenit Tubagus Aji Tubagus Aryan Aji, Ustaz. ya. Iya. Selamat. Iya. Ya, nanti pada waktunya akan disampaikan untuk pengambilan hadiah di SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Ya. Selamat. Selanjutnya dari kelas 7 Ajwa. Ya. Gandis Diasti Ken Baidur. Ken Baiduri. Sekali lagi saya ulang. Gandes Diasti Ken Baiduri dan Pedros Alfat Naufal Hartanto. Selamat menjadi peserta MRS terbaik dari kelas 7 Ajwad. Ya. Yang kedua itu Pedros Alfat Naufal Hartanto. Ya, saya mau nyapa, mana anaknya ini? Mbak Gandes Diasti? Enggak ada namanya ya? Oke.
Oh, ini ada Ustaz. Ini ada. Iya. Oh, Oh ya, ini ya, mamanya Gandes. Mbak Gandes lagi di mobil apa ya? Ya, baik. Sama Pedros mana? Kalau gajinya jadi lebih baik. Alhamdulillah. Mahasiswa terbaik Oh, baik. ini Pedros. Pedros. Oke. Oh, ini yang Mas Pedros. Pedros. Oke. Iya. Iya, selamat Ibu. Ya, Mas. Pedros. Ya, alhamdulillah. Selamat. Kemudian dari kelas 7 Akrom. Nama Raihan Rosid Abdullah dan Hisham Yassariarto. Ya, Raihan, Mas Raihan, silakan. Raihan? Oh, ini. Oh iya. Oh, iya. Ini saya Iya. paham sama mamanya. Adiknya Mas Selamat, adiknya Mas Fahri. Namanya Raihan Rosid. Raihan Panggilannya siapa Rashid. Mas Raihan? Panggilannya siapa? Ayah Rasid. Oh Raihan ya. Kemudian Hisham. Ya, Mas Hisam. Hisham Silakan bisa. Yassariarto. Oh, iya ini Mas Oh Hisam. Mas Hisam, ya selamat ya. Oh Mas Hisam dari SD mana Mas Hisam? Al-Irsyad. Dilchat 02. Alirsat 02. Saya ucapkan selamat kepada Mas Raihan Rosid Abdullah dan Hisham Yassariarto dari kelas 7 Akrom yang memperoleh peserta terbaik MPLS di tahun ini dari kelas 7 Akrom. Selamat ya. Kemudian dari kelas 7 Arham yaitu Mutiara Alfifah Kinanti. Mutiara Oh, ini Mbak Mutiara. Alfifah ya. Kinanti. Yo, selamat. Selamat ya. Mbak Mutiara. Dan Naura Hasna, Naura Hasna Andida. Ya. Oh iya, ini Naura Hasna Anida. Iya. Oh, alhamdulillah selamat ya. Oke, saya paham dengan papanya, dengan bapaknya, dengan ayahnya. Oke, saya ucapkan selamat kepada Mbak Mutiara Alfifah Kinanti dan Naura Hasna An-Nida dan kadang-kadang saya nyebutnya adalah Naura ya. Baik dari kelas 7 Alham. Ya, sama-sama. Sekali lagi kepada sang juara yaitu peserta terbaik MPLS tahun ini dari kelas 7 Anjab, 7 Ajwad, 7 Akrom dan 7 Arham. Saya ucapkan selamat dan pada waktunya nanti hadiah bisa diambil ke sekolah, akan ada pengumuman berikutnya. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan bawa keberkahan bagi kita semua, baik peserta pada umumnya khususnya yang mendapatkan peserta terbaik. SMP Islam Al-Irsad Cilacap Soleh berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Soleh Terima kasih. berprestasi. Ya. Iya, terima kasih Ustadz Sarip sudah membacakan nama-nama siswa yang merupakan siswa terbaik selama kegiatan MPLS. Terbaik yang bagaimana? Yaitu sangat antusias dan juga aktif dalam pelaksanaan ini. Dari segi absensi, dari segi pengumpulan penugasan, dan juga ada umpan balik atau feedback dari narasumber, anak ini mengikuti dengan bagus. Dan mungkin ini salah satu ciri pembelajaran kita juga seperti itu ya selama daring. Silakan anak-anak untuk bisa lebih bersemangat lagi ya dalam proses menjawab umpan balik yang diberikan oleh para ustadz dan ustadzah ya Ustadz. Iya, betul, seperti Ustadz, itu. betul. Baik, terima kasih Ustadz Sarip Sama-sama. sudah membantu kami di sini. Baik Bapak Ibu serta anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah tiada henti selalu kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita selalu memohon petunjuk dan semoga selalu Allah memudahkan langkah kita. Tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Serangkaian acara telah kita selesaikan bersama, kita lalui bersama. Semoga ridho Allah selalu mendampingi perjalanan kita, lahir maupun batin. Amin, ya robbal alamin. Baik, pesan dari Ustadz dan Ustadzah kepada anak-anak kelas 7, menjadi generasi soleh berprestasi, jadikan iman pendamping bagi ilmu dalam meraih ridho ilahi. Ya,
Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf selama menghantarkan acara ini terdapat kesalahan baik ucapan maupun perbuatan yang tidak berkenan. Nah, kita tutup dulu dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak bisa, orang tua dan anak bisa live, sudah bisa keluar dari Zoom ini, dan kami ucapkan terima kasih.